Halo, selamat datang di channel Manis, tempat di mana kita membahas isu-isu ekonomi global, nasional, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari kita. Hari ini kita akan mengupas sebuah topik yang sedang hangat sekaligus krusial, daya saing 3 rupiah. Pertanyaannya, apakah rupiah cukup kuat dan aman di tengah badai krisis global yang terus menghantui perekonomian dunia? Kalau kita menengok ke berita-berita sepanjang 2025, hampir setiap pekan ada saja guncangan baru di pasar global. Mulai dari ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan, konflik berkepanjangan di Timur Tengah, hingga perlambatan ekonomi besar-besaran di Tiongkok. Belum lagi isu perang dagang baru antara Amerika Serikat dengan blok Asia, serta perubahan drastis harga energi global yang membuat banyak negara kelimpungan. Situasi-situasi inilah yang membuat pasar keuangan internasional bergejolak dan otomatis mempengaruhi nilai tukar berbagai mata uang, termasuk rupiah kita. Rupiah seringkali dianggap sebagai barometer stabilitas ekonomi Indonesia. Mengapa? Karena ketika nilai rupiah stabil, orang percaya bahwa perekonomian kita cukup kuat menahan tekanan. Sebaliknya, jika 20 melemah terlalu jauh, bukan hanya investor asing yang panik, masyarakat biasa pun ikut merasakan dampaknya, mulai dari harga sembako, ongkos transportasi, hingga biaya pendidikan. Tahun 2025 ini, kita sudah melihat bagaimana kurs rupiah sempat menembus Rp16.000 per dolar Amerika Serikat akibat tekanan global. Namun beberapa bulan terakhir, ada perbaikan kecil karena Bank Indonesia melakukan intervensi dengan cadangan devisa dan pemerintah memperkuat koordinasi kebijakan fiskal. Mari kita tarik ke belakang sebentar. Indonesia pernah mengalami pengalaman pahit tahun 1998 ketika krisis moneter membuat 370%. Saat itu, lemahnya fundamental ekonomi, korupsi, dan utang luar negeri yang tinggi membuat rupiah seolah tidak punya daya saing sama sekali. Bandingkan dengan sekarang, kondisi makroekonomi kita relatif lebih kokoh. Inflasi 2025 masih bisa dijaga di bawah 4%, cadangan devisa kita stabil di kisaran 135 miliar dolar Amerika Serikat, dan utang pemerintah terhadap PDB masih di bawah 40%. Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi kita lebih siap menghadapi badai. Namun, tentu saja daya saing, rupiah bukan hanya soal makroekonomi. Ia juga bergantung pada faktor struktural, seperti produktivitas industri, kualitas ekspor, hingga kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia. Tahun 2025 ini, pemerintah terus mendorong hilirisasi mineral, terutama nikel dan tembaga, agar ekspor kita tidak hanya berupa bahan mentah, tapi juga produk bernilai tambah tinggi. Kalau strategi ini berhasil, rupiah bisa mendapat sokongan dari surplus perdagangan yang berkelanjutan. Tapi masalahnya, dunia global tidak selalu ramah. IMF memperingatkan bahwa 2025 dan 2026 akan jadi periode penuh ketidakpastian. Dengan ancaman resesi di Eropa, perlambatan tajam di Tiongkok, serta kebijakan moneter ketat di Amerika Serikat yang masih berlanjut. The Fed kemungkinan masih akan menahan suku bunga di level tinggi hingga 2026 untuk menekan inflasi mereka sendiri. Nah, ketika dolar AS menguat, mata uang negara berkembang seperti rupiah cenderung melemah. Investor global lebih suka menaruh uangnya di aset dolar karena dianggap lebih aman. Pertanyaannya, apakah rupiah bisa bertahan? Menurut sejumlah ekonom, kuncinya ada pada 3 hal. Stabilitas politik, kebijakan moneter yang hati-hati, dan diversifikasi ekonomi. Tahun 2025 ini, kita baru saja melewati transisi pemerintahan baru, hasil pemilu ke 2024. Stabilitas politik ini penting, karena investor sangat sensitif terhadap ketidakpastian politik. Jika pemerintah baru mampu menjaga kepercayaan pasar, maka rupiah akan lebih terjaga. Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia sudah mengambil langkah strategis dengan menahan suku bunga acuan cukup tinggi. Langkah ini memang pahit bagi dunia usaha, karena bunga kredit jadi mahal. Tapi di sisi lain, langkah ini penting untuk menjaga arus modal asing tidak kabur dan tidak makin tertekan. Kita tidak bisa lupa, modal asing sangat menentukan pasar keuangan Indonesia. Sementara itu, dari sisi fiskal, pemerintah masih menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB, sebuah sinyal positif bagi pasar internasional. Bagaimana dengan masyarakat biasa? Apakah isu daya saing rupiah hanya relevan bagi para ekonom dan investor? Tidak juga. Nilai tukar rupiah menentukan harga kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kalau rupiah melemah terhadap dolar, maka harga impor seperti kedelai, gandum, dan bahan bakar bisa naik. Itu artinya harga tempe, roti, hingga BBM ikut terdampak. Jadi, walaupun terdengar abstrak,
Sebenarnya kekuatan rupiah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang mari kita bicara tentang daya saing rupiah dalam arti lebih luas. Rupiah akan semakin kompetitif jika ekspor kita meningkat. Bukan karena pelemahan mata uang, melainkan karena produk kita benar-benar punya nilai tambah tinggi. Hilirisasi memang menjadi kunci, namun keberhasilan hilirisasi butuh waktu panjang, investasi besar, serta dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia. Jika Indonesia bisa konsisten membangun industri bernilai tambah, maka permintaan global terhadap produk kita akan stabil, dan otomatis kebutuhan dolar meningkat dari ekspor yang kuat. Hal ini akan memperkuat posisi rupiah di mata dunia. Selain itu, rupiah juga akan lebih kompetitif jika pasar domestik kita kuat. Indonesia punya bonus demografi yang luar biasa. Tahun 2025 ini, lebih dari separuh penduduk kita berada pada usia produktif. Jika daya beli masyarakat terjaga, roda ekonomi dalam negeri akan tetap berputar walaupun global sedang goyah. Itulah sebabnya, pemerintah menggenjot belanja sosial dan pembangunan infrastruktur, karena semakin kuat pasar domestik, semakin kecil ketergantungan kita pada fluktuasi eksternal. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap risiko. Tahun 2025 ini, harga minyak dunia melonjak akibat konflik di Timur Tengah yang berkepanjangan. Indonesia memang sudah tidak terlalu bergantung pada impor minyak mentah, tapi harga energi yang tinggi tetap memberi tekanan pada APBN dan defisit neraca perdagangan. Selain itu, utang luar negeri swasta Indonesia, terutama dari sektor manufaktur, masih cukup tinggi dan sebagian besar dalam denominasi dolar. Jika rupiah melemah terlalu jauh, perusahaan-perusahaan ini bisa kesulitan membayar kewajibannya. Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial dan digitalisasi ekonomi juga membuka peluang. Rupiah digital yang sedang dikembangkan Bank Indonesia misalnya, diharapkan bisa meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dengan rupiah digital, arus pembayaran lintas negara bisa lebih cepat dan murah, sehingga memberi daya saing tambahan bagi mata uang kita. Lalu bagaimana dengan prospek ke depan, 2026 dan 2027? Banyak analis memprediksi bahwa meskipun dunia akan tetap menghadapi ketidakpastian, rupiah punya peluang besar untuk tetap kompetitif jika reformasi ekonomi terus dijalankan. Sektor energi terbarukan, teknologi hijau, dan ekonomi digital bisa menjadi penopang baru. Namun, jika pemerintah gagal menjaga konsistensi kebijakan, rupiah akan kembali menjadi korban volatilitas global. Intinya, apakah rupiah aman di tengah krisis global? Jawabannya, relatif aman. Tapi dengan catatan, aman karena fundamental ekonomi Indonesia lebih kuat daripada dekade-dekade sebelumnya. Aman karena Bank Indonesia dan pemerintah punya instrumen yang cukup untuk mengendalikan pasar. Tapi tetap rentan, karena kita tidak bisa mengendalikan faktor eksternal, seperti kebijakan The Fed, harga komoditas global, atau konflik geopolitik. Sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, bijaklah dalam mengelola keuangan. Ketika nilai rupiah berfluktuasi, harga barang impor bisa melonjak. Jadi, kurangi ketergantungan pada produk impor jika memungkinkan. Kedua, mulai belajar investasi yang tidak hanya bergantung pada dolar atau emas, tetapi juga mendukung perekonomian domestik. Ketiga, dorong diri kita untuk terus meningkatkan produktivitas. Karena daya saing pada akhirnya juga mencerminkan daya saing bangsa kita secara keseluruhan. Kita tidak boleh hanya pasrah pada kondisi global. Rupiah kuat bukan hanya karena intervensi Bank Indonesia, melainkan juga karena ekonomi kita tumbuh sehat, industri kita kompetitif, dan masyarakat kita punya daya beli. Jadi, kekuatan rupiah adalah tanggung jawab bersama. Penutupnya, mari kita ingat bahwa 100 gelumbah bukan sekadar angka di layar perbankan atau berita pasar modal. Rupiah adalah simbol kedaulatan ekonomi kita, cerminan bagaimana bangsa ini berdiri di tengah arus global. Apakah rupiah aman? Aman jika kita mampu menjaga konsistensi kebijakan, memperkuat industri, dan memanfaatkan potensi dalam negeri. Namun juga rapuh jika kita lengah, bergantung berlebihan pada impor, dan gagal mengantisipasi dinamika global. Itulah pembahasan kita hari ini tentang daya saing rupiah di tengah krisis global. Semoga narasi ini memberi gambaran yang lebih jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Money Seed dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus menghadirkan analisis ekonomi yang mendalam, relevan, dan mudah dipahami.